dengan penuh percaya membawa mimpi setinggi angkasa. SMK Telkom Banjarbaru luar biasa, tempat generasi hebat berkarya. Halo teman-teman sekolahku keren, sekolah hebat, generasi hebat. Selamat datang di SMK Telkom Banjarbaru, sekolah yang siap mencetak generasi unggul dan berdaya saing di era digital. Bersama saya, Andika. Dan saya Keisha, yuk kita kenalan lebih dekat dengan SMK Telkom Banjarbaru. Melihat berbagai keunggulan, berbagai fasilitas dan kegiatan, beserta keunggulan yang dimiliki sekolah ini. Let's go! SMK Telkom Banjarbaru adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Telkom dengan kantor pusat di Bandung. Sekolah ini telah beroperasi sejak tahun 1999, diresmikan oleh Direktur Utama PT Telkom Aan Nasution pada tanggal 13 Maret tahun 2000 loh. SMK Telkom Banjarbaru merupakan sekolah menengah kejuruan pertama dan satu-satunya di Kalimantan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dalam bidang telekomunikasi. Saat ini SMK Telkom Banjarbaru memiliki 4 program keahlian, yaitu teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, desain komunikasi visual, pengembangan perangkat lunak dan game, ada juga animasi. SMK Telkom Banjarbaru menghasilkan tenaga teknis yang profesional di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, unggul di dunia kerja, mempunyai etos kerja tinggi, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia, serta mampu berkompetisi dalam era global. Gimana kalau kita mulai keunggulan SMK Telkom Banjarbaru? Wah, boleh banget nih. Biar masalah informasi, gimana kita langsung tanya aja tuh kepala sekolahnya. Setuju nggak? Setuju banget juga, yuk. Nah, teman-teman sekolahku keren. Kali ini kita sudah bersama kepala sekolah SMK Telkom Banjarbaru. Halo Bapak Jaminto. Halo. Bapak boleh disapa dulu dong teman-teman sekolahku keren. Selamat datang di SMK Telkom Banjarbaru, sekolahku keren. Gimana Bapak sekolah kami? Ganteng dong pastinya, ganteng banget. Terima kasih. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Pak, boleh diceritain dong apa aja keunggulan dari SMK Telkom Banjarbaru? Baik, SMK Telkom Banjarbaru mempunyai keunggulan yang luar biasa, berbeda dengan sekolah-sekolah SMK lainnya. Yang pertama, sarana prasarananya sangat memadai. Yang kedua, kita menggunakan sistem pembelajaran block integrated kurikulum. Tahu? Blok integrated kurikulum itu apa ya Pak? Ini ya, block integrated kurikulum itu pembelajaran berbasis proyek. Ya, jadi anak-anak diberikan proyek yang harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian ujiannya dilakukan secara presentasi yang diuji oleh beberapa guru mata pelajaran. Ya, tidak ada ujian yang tertulis, presentasi proyek. Oke, Andika dan Kaisar, sekarang Bapak tanya, kalian kelas berapa? Nah, kami sekarang ada di kelas 11 atau di kelas 2 SMK. Proyek apa yang telah dilaksanakan? Nah, karena kami dari jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV, boleh dijelasin dong deh proyek apa aja yang kita bikin? Nah, dari proyek yang kami buat pada blog ini, kami membuat desain web melalui aplikasi Figma dan membuat video berdurasi sekitar 10 menit. Software yang kami pakai adalah Adobe Premiere Pro. Dan asal kalian tahu ya, guru pembimbing kami itu ada 5 orang sekaligus dan setiap jurusan gurunya pasti beda-beda. Itulah proses yang dilakukan di SMK Telkom Banjarbaru dalam pembelajaran menggunakan sistem blok. Selain keunggulan tadi, alhamdulillah SMK Telkom Banjarbaru ditunjuk oleh Direktorat SMK sebagai sekolah implementasi model pelaksanaan pembelajaran mendalam dan coding. Kantin SMK Telkom Banjarbaru menjadi salah satu fasilitas yang mendukung kenyamanan siswa di lingkungan sekolah. Menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman yang higienis, terjangkau, dan bergizi loh teman-teman.
Kantin ini juga menjadi tempat bagi siswa untuk beristirahat serta berinteraksi bersama teman. Dengan suasana yang bersih dan nyaman, kantin ini tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga bagian dari pengalaman belajar yang menyenangkan di sekolah. Gazebo di SMK Telkom Banjarbaru menjadi salah satu fasilitas yang memberikan ruang nyaman bagi siswa untuk belajar dan beristirahat. Dengan suasana yang terbuka dan asri, gazebo sering dimanfaatkan sebagai tempat diskusi, belajar santai, maupun melepas penat di sela kegiatan belajar. Keberadaan gazebo ini mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, kreatif, dan menyenangkan bagi seluruh siswa. Kebersihan toilet menjadi salah satu indikator kenyamanan dan kesehatan bagi lingkungan sekolah loh. Yuk kita cek langsung bagaimana kondisi toilet di SMK Telkom Banjarbaru. Perpustakaan SMK Telkom Banjarbaru menjadi salah satu pusat literasi yang mendukung kegiatan belajar siswa. Di sini koleksi bukunya beragam tahu, serta suasana juga nyaman dan kondusif. Perpustakaan ini menjadi tempat yang tepat untuk membaca, belajar, dan mengembangkan wawasan. Tidak hanya sebagai tempat membaca, perpustakaan ini juga menjadi ruang inspiratif yang mendorong siswa untuk terus belajar dan berkreasi. Ruang guru di SMK Telkom Banjarbaru menjadi pusat aktivitas para pendidik dalam merencanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Di ruangan ini, para guru berkolaborasi, berdiskusi, serta mempersiapkan materi ajar guna memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi siswa. Suasananya kondusif dan profesional, mencerminkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan inspiratif. Di SMK Telkom Banjarbaru, belajar tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada pengalaman nyata melalui project based learning. Siswa mengerjakan sebuah proyek yang dirancang untuk menjawab tantangan atau permasalahan nyata. Menariknya, proyek ini tidak dikerjakan dalam satu mata pelajaran saja loh, melainkan melalui kolaborasi antar mata pelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih terhubung dan bermakna. Disinilah kreativitas mulai dibentuk. Di jurusan animasi SMK Telkom Banjarbaru, kreativitas siswa tumbuh melalui proses pembelajaran yang aktif dan berbasis industri kreatif. Pembelajaran dimulai dari sketsa dan ilustrasi, di mana ide-ide awal dituangkan menjadi bentuk visual yang kuat. Kemudian, siswa mengembangkan kemampuan motion graphic untuk menciptakan gerakan visual yang dinamis dan komunikatif. Dalam animasi 2D, setiap frame disusun secara detail untuk menghadirkan cerita yang hidup dan ekspresif. Siswa juga mempelajari animasi 3D loh, membangun karakter dan dunia virtual dengan lebih realistis dan mendalam. Tak lupa juga melalui visual effect, mereka menggabungkan teknik digital untuk menciptakan tampilan visual yang lebih sinematik dan menakjubkan. Di era digital yang terus berkembang, kreativitas menjadi salah satu keterampilan yang paling dibutuhkan. Melalui program keahlian desain komunikasi visual, siswa tidak hanya belajar menciptakan karya, tetapi juga menyampaikan pesan melalui media visual yang efektif dan bermakna. Sebuah foto mampu menyampaikan cerita tanpa kata. Melalui pembelajaran fotografi, siswa mempelajari teknik pencahayaan, komposisi, hingga proses pengambilan gambar yang profesional.
Setiap jepretan menjadi proses belajar untuk menghasilkan karya yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki makna dan tujuan komunikasi. Melalui studio podcast dan produksi video, ide-ide kreatif diwujudkan menjadi konten yang informatif dan inspiratif. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk berperan sebagai kreator, kameramen, editor, presenter, maupun sutradara dalam sebuah proyek produksi. Cause creativity begins with an idea and grow through collaboration. Setelah ide tercipta dan materi terkumpul, proses berikutnya adalah mengolahnya menjadi sebuah karya yang siap dinikmati oleh publik. Dengan memanfaatkan berbagai perangkat lunak desain, siswa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif sekaligus keterampilan teknis yang dibutuhkan di dunia kerja. Setiap karya merupakan hasil dari proses belajar, eksplorasi, dan keberanian untuk menuangkan gagasan menjadi sesuatu yang nyata. Beragam karya yang dihasilkan menjadi bukti bahwa kreativitas dapat berkembang ketika didukung oleh lingkungan belajar yang inovatif dan kolaboratif. From imagination to creation. Halo teman-teman sekolahku keren. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu jurusan yang paling diminati di era digital, yaitu PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Teman-teman tahu nggak sih apa itu jurusan PPLG? Jurusan PPLG adalah program keahlian yang mempelajari tentang pembuatan dan pengembangan perangkat lunak atau software. Mulai dari aplikasi, website, hingga game. Di jurusan ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung praktik membuat produk digital yang bisa digunakan oleh banyak orang. Di PPLG, siswa akan belajar berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, hingga bahasa pemrograman berbasis mobile dan game. Selain itu, mereka juga mempelajari desain UI UX, pengelolaan database, serta cara membangun aplikasi berbasis web dan Android. Tidak hanya itu loh teman-teman, siswa juga diajarkan bagaimana bekerja dalam sebuah tim, mengelola proyek, serta memahami kebutuhan klien. Karena di dunia kerja nanti, kemampuan teknis harus didukung dengan kemampuan komunikasi dan problem solving yang baik. Lalu, apa saja peluang karir lulusan PPLG? Lulusan PPLG memiliki peluang kerja yang sangat luas, seperti menjadi web developer, mobile app developer, game developer, UI UX designer, serta software engineer. Bahkan bisa menjadi freelancer atau membangun startup sendiri di bidang teknologi. Di era serba digital seperti sekarang, hampir semua bidang membutuhkan software dan aplikasi. Itulah mengapa jurusan PPLG menjadi salah satu jurusan yang relevan dan menjanjikan untuk masa depan. Jadi, buat kamu yang suka teknologi, tertarik dengan coding, senang membuat game, atau ingin menciptakan aplikasi sendiri, jurusan PPLG bisa menjadi pilihan yang tepat. Karena di PPLG, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi pencipta teknologi. Selamat datang di Lab Akademi Fiber Optik, tempat seru jurusan TJKT membangun masa depan digital. Di sini, kami belajar langsung teknologi jaringan yang menghubungkan dunia, dari penyambungan kabel fiber optik, pengujian sinyal, sampai instalasi perangkat canggih. Bukan sekedar teori, kami praktek nyata menggunakan alat profesional seperti fusion splicer, OTDR, dan fiber cleaver. Setiap serat yang kami sambung bukan hanya kabel, tapi simbol koneksi, kecepatan, dan masa depan digital yang kami bangun bersama. Inilah Lab IFO SMK Telkom Banjarbaru, tempat kami belajar jadi teknisi jaringan, masa depan cepat, cerdas, dan siap bersaing di era industri 4.0. Belajar di jurusan TJKT itu bukan sekedar duduk di kelas, tapi langsung praktek jadi network administrator masa depan. Di ruang kelas modern SMK Telkom Banjarbaru, kami mengonfigurasi switch, server, dan router membangun jaringan yang nyata bukan hanya di atas kertas. Kami juga belajar cloud computing teknologi yang dipakai perusahaan besar dunia. Dari membuat akun cloud, mengatur virtual server,
sampai memahami cara kerja sistem berbasis internet. Semua praktek ini bikin kami siap menghadapi dunia kerja. Enggak cuma teori, tapi skill nyata yang relevan dengan industri digital. Belajar teknologi di jurusan TJKT itu beda. Tidak cuma belajar tentang networking atau cloud computing. Di ruang kelas, kami juga langsung praktek IoT, Arduino, and robotika seru, kreatif, dan penuh tantangan. Mulai dari bikin line follower yang bisa mengikuti jalur dengan presisi, sampai robot halang rintang yang gesit melewati berbagai obstacle. Kami juga mengembangkan sistem IoT seperti parkir otomatis dan sensor hujan dengan 2 sensor canggih. Semua dilakukan secara berkelompok, bikin suasana belajar jadi kolaboratif dan kompak. Setiap proyek bukan cuma praktek, tapi juga pengalaman nyata yang bikin kami makin menjadi kreatif, makin percaya diri, dan siap menghadapi dunia industri digital. SMK Telkom Banjarbaru jurusan TJKT, tempat Gen Z berinovasi lewat IoT, Arduino, dan robotika membangun masa depan dengan teknologi. TJKT kreatif, kolaboratif, siap jadi teknisi masa depan. Di era digital, proses pembelajaran juga harus didukung oleh teknologi yang memudahkan, efektif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Karena itu, SMK Telkom Banjarbaru memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Melalui DigiTS, guru dan sekolah dapat mengolah berbagai administrasi akademik secara terintegrasi. Mulai dari jurnal mengajar, pencatatan kehadiran, hingga pengelolaan nilai siswa. Proses pembelajaran juga didukung oleh Learning Management System atau LMS yang memungkinkan siswa mengakses materi, mengumpulkan tugas, mengikuti diskusi, hingga melaksanakan ujian secara digital. Dengan sistem paperless, pelaksanaan ujian menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan membantu siswa beradaptasi dengan budaya kerja berbasis teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi ini, SMK Telkom Banjarbaru terus menghadirkan pengalaman belajar yang modern, terintegrasi, dan siap menjawab tantangan dunia digital. SMK Telkom Banjarbaru memiliki program Teaching Factory loh, atau yang biasanya disingkat TEFA, yang menghadirkan pembelajaran berbasis industri untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada siswa. Program ini dilaksanakan pada jurusan Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Desain Komunikasi Visual, serta Animasi. Nah, teman-teman sekolahku keren. Kali ini kita sudah bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Halo Kak Leri. Halo juga Dika. Halo juga teman-teman sekolahku keren. Nah, Kak Leri, boleh dijelasin dong apa itu program praktik kerja lapangan? Oh, oke. Program praktik kerja lapangan atau yang biasa kita sebut PKL itu adalah salah satu program pembelajaran yang dilakukan di industri. Jadi nanti siswa-siswa waktu naik ke kelas 12 sebelum mereka masuk ke pembelajaran di sekolah, mereka harus melaksanakan PKL dulu selama 4 bulan gitu. Dan ada syaratnya untuk melakukan PKL. Mereka harus berkelakuan baik dan harus mendapatkan nilai baik di asesmen pra-PKL, baru mereka bisa lanjut PKL di industri kayak gitu. Wah, keren banget sih Kak. Iya. Terus kalau lulus dari SMK Telkom Banjarbaru nih, alumni bisa lanjut kemana aja nih Kak? Berarti ini program beasiswa ya? Iya Kak. Oke, program beasiswa kita yang paling gede itu ada TELU, itu ada beasiswa OPES. Lalu ada juga beasiswa untuk program kuliah ke luar negeri. Kalau tahun ini kita kerjasama dengan agensi pendidikan yang ada di Cina. Tahun ini kita ada kandidat 5 alumni kita akan kuliah di Cina. Lalu juga kita ada program persiapan untuk siswa-siswa yang mau kuliah ke PTN di dalam negeri lewat jalur SNBP atau SNBT. Nah, kita ada persiapannya juga supaya teman-teman yang kelas 12 itu bisa masuk ke kampus yang mereka inginkan. Jadi kita siapin semua lah di sekolah ini, kayak gitu. Nah gitu teman-teman sekolahku keren. Siapa nih yang tertarik sama beasiswa? Boleh dong gabung di SMK Telkom Banjarbaru selagi masih dibuka nih, bener gak Dik? Gabung yuk sama kami.
selain belajar di kelas, kami juga ada pembiasaan dan ekstrakurikuler unggulan loh. Nah, dari ekstrakurikuler ini kami mendapatkan prestasi dari tingkat kota, provinsi, bahkan hingga nasional loh. Keren kan sekolah kami? Keren banget dong pastinya. Ya udah deh, kita tonton aja langsung. Ayo ya, let's go. Duha bukan sekedar rutinitas pagi, ini adalah ruang jeda untuk bersyukur, memohon kemudahan belajar, dan mengetuk pintu langit. Sebab, kesuksesan masa depan tidak hanya dirakit lewat baris kode dan logika, tapi juga lewat doa yang terjaga. SMK Telkom Banjarbaru, unggul dalam teknologi, kokoh dalam iman, yuk awali harimu dengan duha. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, SMK Telkom hadir untuk menyelaraskan kecerdasan intelektual dengan kekuatan spiritual melalui program unggulan tahfiz Al-Quran yang adaptif dan terstruktur. Kami dibimbing secara intensif oleh tenaga pengajar yang kompeten guna mencetak talenta muda yang kompetitif, berkarakter mulia, dan berjiwa Qurani. Di SMK Telkom Banjarbaru, kami bukan sekedar berbaris. Di sini, setiap langkah kaki memiliki arti, dan setiap ayunan tangan adalah bentuk tanggung jawab. Panas matahari adalah sahabat, dan lelah adalah kawan harian. Kami belajar menurunkan ego demi kebersamaan. Karena di Paskibra tidak ada individu yang hebat, yang ada hanyalah pasukan yang solid. Siapkan fisikmu, kuatkan mentalmu, jadilah bagian dari sejarah dan kebanggaan alma mater. Prestasi yang diraih adalah 1 siswa menjadi anggota Paskibraka Kota Banjarbaru tahun 2024. 3 siswa menjadi anggota Paskibraka Kota Banjarbaru tahun 2025. 2 siswa menjadi anggota Paskibraka Kota Banjarbaru tahun 2026. Pernah merasa punya banyak ide di kepala, tapi mendadak blank pas mau ngomong pakai bahasa Inggris? Tenang, kamu nggak sendirian. Di Skatel English Association, kami percaya kalau bahasa bukan sekedar rumus di atas kertas, tapi tentang bagaimana kita terhubung dengan dunia loh. Di sini tidak ada kata takut salah. Dari public speaking, debat yang seru, sampai game interaktif, kami belajar dengan cara yang asyik. Di SEA, setiap kesalahan adalah langkah awal untuk jadi lebih percaya diri. Sebagai anak teknologi di SMK Telkom Banjarbaru, bahasa Inggris adalah kunci kita untuk menggenggam masa depan digital tanpa batas. We don't just learn language, we build future leaders. Prestasi yang diraih adalah juara 1 Spelling Bee Computation 11 International Events 2025. Lapangan ini adalah tempat kami menempa diri. Di sini kami belajar bahwa bakat saja tidak pernah cukup tanpa adanya disiplin. Keringat yang menetes adalah bukti proses. Di ekskul basket ini, kami tidak hanya membentuk fisik yang kuat, tapi juga mental baja dan solidnya kerjasama tim. Karena di sini, ego dilebur menjadi satu nama, tim, satu tujuan. Kami berani bermimpi besar, bertanding dengan sportif, dan pulang membawa kebanggaan untuk alma mater. Prestasi yang diraih adalah juara Harapan 1 Wali Kota Cup 2023, medali perunggu Popda Kalse tahun 2025. Kami adalah Palang Merah Remaja SMK Telkom Banjarbaru. Di sini kami ditempa untuk menjadi garda terdepan dalam kesiapsiagaan, kesehatan, dan aksi kemanusiaan. Bukan sekedar teori medis loh. Di PMR kami belajar tentang empati, kepemimpinan, dan arti nyata dari kerjasama. Kami belajar merawat kehidupan dimulai dari lingkungan terdekat kami. Di bawah bendera Palang Merah, perbedaan dilebur menjadi persaudaraan. Kami berdiri bersama, tangguh karena ilmu, dan hebat karena rasa kepedulian yang tinggi. Salurkan kepedulianmu, jadilah pahlawan di kehidupan nyata. Mari berbagi arti kemanusiaan bersama kami, PMR SMK Telkom Banjarbaru. Prestasi yang diraih yaitu juara umum tingkat Wira Youth Red Cross Competition 5 2023, juara 3 Lomba Pendidikan Remaja Sebaya, Harapan 2 Lomba Pertolongan Pertama, dan juara Harapan 3 Paduan Suara pada Lomba Kepalang Merahan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Juara 1 Pertolongan Pertama Segrit, juara 2 Pendidikan Remaja Sebaya,
juara 3 pendidikan remaja sebaya, juara 3 Games Relay Sentence, dan juara harapan 3 cerdas cermat dalam acara Smekensa Red Cross Party 8 Sekalsel terbuka tahun 2025. Selamat datang di ekstrakurikuler tari SMK Telkom Banjarbaru. Di balik indahan yang tampak di panggung, ada jam-jam panjang latihan yang penuh disiplin. Kami belajar menyelaraskan rasa, menyatukan ketukan, dan saling mendukung sebagai satu kesatuan. Ketika musik berlalu dan langkah dimulai, kami tidak hanya menari, kami sedang bercerita, menjaga tradisi, dan mengukir prestasi yang membanggakan alma mater. Prestasi yang diraih adalah juara 1 tari kreasi FLS 3N Kota Banjarbaru. Wah, seru banget ya perjalanan kita hari ini mengelilingi SMK Telkom Banjarbaru. Mulai dari kegiatan pembelajaran, fasilitas, hingga prestasi yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa SMK Telkom Banjarbaru adalah tempat terbaik untuk tumbuh dan berprestasi. Semoga apa yang kami sajikan hari ini dapat menginspirasi kalian semua. Saya Andika. Dan saya Kesha, kami pamit undur diri. Langkah kita sampai di sini. Banyak cerita telah kita lalui. SMK Telkom tetap di hati. Terus berkarya dan berprestasi. See you and bye-bye. SMK bisa. SMK Telkom Banjarbaru luar biasa. Sekolahku keren. Sekolah hebat, generasi hebat.